Halo, kita berjumpa lagi dalam materi pembelajaran ekonomi. Salam belajar, salam sehat. Kali ini kita masih dalam materi KD 3.2, yaitu ketenaga kerjaan. Nih ya, masih dalam materi ketenaga kerjaan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem upah yang berlaku di Indonesia, yaitu ada 5 sistem upah yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, upah menurut waktu. Kedua, upah menurut hasil. Ketiga, upah borongan. 4, upah sistem mitra usaha. Dan yang terakhir, upah sistem bonus. Nah, kalian bisa melihat gambar berikut ini, yaitu tentang gambar orang yang mencari pekerjaan. Orang yang masih mencari pekerjaan itu belum disebut sebagai orang yang bekerja, tetapi masih disebut sebagai pengangguran. Ya. Jadi pengangguran adalah jumlah angkatan kerja yang tidak dapat terserap dunia kerja atau tidak bekerja. Dampak negatif pengangguran ya, karena belum memperoleh pekerjaan adalah sebagai berikut, yaitu permintaan dan penawaran agregat menurun. Kemudian penerimaan negara menurun. Ketiga, tingkat kesejahteraan pun juga menurun. Dan parahnya, angka kemiskinan semakin meningkat karena biaya sosial meningkat dan penyakit sosial pun juga meningkat. Dampak pengangguran tersebut secara realita kalian bisa melihat dalam gambar tersebut yang bisa kalian temui di jalan, yaitu seperti banyaknya pengemis dan juga di berita-berita TV, berita-berita internet, banyak sekali kriminalitas yang terjadi karena adanya pengangguran. Nah, pengangguran pun ada jenisnya. Nah, ini kita membahas jenis-jenis pengangguran. Pengangguran menurut jumlah jam kerja. Yang pertama, pengangguran terbuka atau open employment. 2, setengah menganggur. Setengah menganggur dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu A, setengah menganggur terpaksa. B, setengah menganggur sukarela. C, pengangguran terselubung. Kemudian, jenis pengangguran menurut penyebabnya. Yang pertama,
konjungtur atau siklikal. 2. Struktural. 3. Friksional atau transisional. Dan keempat, musiman. Kelima, teknologi. Kemudian, pengangguran tersebut bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu besarnya tingkat pengangguran itu adalah jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%. Nah, itu rumusnya ya. Nah, sehingga adanya pengangguran itu merupakan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia antara lain yaitu jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. 2. Mutu atau kualitas tenaga kerja yang rendah. 3. Adanya PHK, pemutusan hubungan kerja. 4. Adanya tingkat upah yang rendah atau UMR rendah. Kemudian, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ketiga, menyelenggarakan program pemagangan. Yang keempat, memberdayakan balai latihan kerja secara optimal. Yang terakhir, mempercepat sertifikat profesi tenaga kerja. Nah, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, itu karena apa? Karena manusia adalah faktor produksi yang sangat penting selain tanah, teknologi, dan modal. Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, yaitu yang pertama, mengadakan latihan-latihan kerja bagi tenaga kerja agar memiliki kemampuan kerja yang baik. Yang kedua, menyiapkan tenaga kerja terampil dengan meningkatkan pendidikan formal bagi penduduk usia sekolah. Masih lanjutannya, yang ketiga, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk memberikan keterampilan kepada tenaga kerja yang sedang mencari kerja agar dapat mengisi lowongan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Yang keempat, menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dengan meningkatkan kesehatan melalui perbaikan gizi penduduk. Kemudian, ada 8 kebijakan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, memperbesar daya serap tiap sektor. 2. Memanfaatkan teknologi tepat guna. 3. Mendukung terjadinya transfer of teknologi. 4. Menggalakkan pemakaian produksi dalam negeri dengan jumlah, mutu, dan harga yang bersaing. Kelima, menggalakkan usaha mandiri. Yang keenam, mengadakan usaha padat karya. Ketujuh, menggalakkan program transmigrasi dengan memindahkan penduduk ke daerah yang cukup memiliki sumber daya alam.
Yang ke-8, melakukan pengiriman TKI ke luar negeri dalam rangka akan, yaitu antar kerja antar negara. Nah, demikian 8 kebijakan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia. Sekian, terima kasih ya anak-anak. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Kali ini kalian masih belum ada tugas ya. Minggu depan baru Ibu berikan tugas. Ya, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih.